Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Anda siap kan? Kita mau coba bongkar nih lapisan-lapisan makna dalam kerohanian Islam. Kita akan selami 4 konsep kunci: syariat, thorikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sumber kita kali ini analisis mendalam dari Jurnal Akademi Naqshband 1/6/25. Yang menarik, ini ditulis oleh para ahli dari kalangan Thorikat Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Jadi perspektifnya khas ya. Misi kita bareng-bareng nih, memahami gimana sih dimensi-dimensi ini tuh nyambung, bukan kepisah-pisah. Biar pemahaman Islam kita lebih utuh gitu, nggak cuma soal hukum formal aja. Sumber ini kasih analogi bagus banget deh. Syariat itu jalannya, thorikat kendaraannya, hakikat tujuannya, dan ma'rifat cahayanya. Oke, yuk kita mulai telusuri ini. Kita mulai dari ihsan. Artinya kan berbuat baik ya, tapi ada makna lebih dalam, memperindah. Ingat hadis Jibril yang terkenal itu kan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, dalam tasawuf, ini tuh jadi maqam muraqabah. Jadi kesadaran penuh kalau kita ini selalu diawasi Allah. Puncaknya, musyahadah, menyaksikan kehadirannya. Jadi intinya bukan cuma apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana melakukannya. Dengan kesadaran batin yang kayak gimana gitu. Betul sekali. Dan ihsan ini bukan cuma soal etika atau akhlak baik aja ya. Ini pintu gerbangnya. Pintu masuk ke wilayah ruhani. Sumar ini bilang, ihsan itu kayak ruh yang ditiupkan ke dalam jasad amalan syariat. Nah, dari situ kesadaran batin atau thorikot mulai tumbuh bergerak menuju penyingkapan hakikat. Tanpa ihsan, syariat bisa jadi kaku, kurang ruh. Wah, menarik. Ngomongin soal ruh yang menggerakkan, ini nyambung nih ke konsep mahabbah ilahi, cinta ilahi. Sumber kita ini negasin. Ini bukan sekedar emosi sesaat loh ya, tapi makom, sebuah tingkatan spiritual, bahkan yang tertinggi. Ada kaitannya sama hadis qudsi itu kan? Hambaku terus mendekat padaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Cinta inilah yang jadi energi utama dalam suluk, perjalanan ruhani seorang salik. Iya, dan yang fascinannya di sini, mahabbah ini menurut sumber ini ya, jadi kayak titik temu gitu. Titik temu buat kualitas-kualitas mulia lain kayak mutakin, musinin, tawabin, dan lainnya. Jadi cinta itu hasil, tapi sekaligus motor penggeraknya. Mengubah kewajiban syariat yang mungkin awalnya terasa harus, jadi pengabdian yang tulus dari hati. Ini bahan bakarnya lah istilahnya, buat perjalanan menuju makrifat, pengenalan sejati pada Allah. Oke. Dari cinta sebagai penggerak, gimana dengan tawakal? Berserah diri. Definisi umumnya kan kita tahu ya, bersandar penuh pada Allah. Kayak di surah At-Talaq ayat 3 itu loh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Terus ada hadis burung juga kan, yang pagi lapar sore kenyang, sebagai gambaran ikhtiar dan tawakal. Betul, tapi kalau kita lihat dari perspektif sufi yang digali sumber ini lebih dalam lagi maknanya. Al-Junaid, seorang sufi besar, bilang tawakal itu rehatnya hati dari mengatur atau merencanakan. Udah nggak mikirin rencana A, B, C gitu. Bahkan Al-Tustari bilang, buat ahli fana, orang yang kesadarannya udah lebur dalam Allah, tawakal itu artinya meninggalkan seluruh ikhtiar. Wah, ini nunjukin ada spektrum ya, dari tawakal yang bareng usaha di level syariat atau thorikot awal, sampai penyerahan total di level hakikat. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda kan? Gimana ya kita menyeimbangkan ikhtiar kita sehari-hari dengan level tawakal yang mungkin bisa makin dalam ini? Meninggalkan seluruh ikhtiar itu kedengarannya, wah, tinggi sekali ya. Apa sumber ini kasih gambaran gimana prakteknya? Atau ini cuma puncak ideal aja? Ya, sumber ini menggambarkannya sebagai puncak pencapaian rohani, hasil dari suluk yang panjang, disiplin, dan yang penting di bawah bimbingan. Makanya untuk menavigasi makomat stasiun-stasiun batin yang halus ini, peran suluk, jalan ruhani yang sistematis, dan bimbingan mursyid, guru pembimbing ahli, itu jadi krusial banget. Nah, Thorikat Naqsyabandiyah Mujadidiyah sendiri yang dibahas di jurnal ini kasih contoh praktisnya. Gimana mereka menyatukan syariat dan hakikat lewat amalan kayak zikir khafi, zikir dalam hati, sama ittiba al-sunnah. Konsisten ikut tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, setelah kita bongkar semua ini,
Apa sih artinya buat Anda semua di tengah kesibukan zaman sekarang? Sumber ini menyoroti kalau pemahaman mendalam kayak gini tuh jawaban buat istilahnya ketandusan rohani di dunia modern. Kalau nggak ada dimensi rohaniah ini, ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari bisa jadi cuma rutinitas kosong aja gitu, mekanis. Betul sekali. Ada seruan yang kuat loh di jurnal ini agar tasawuf itu nggak cuma di tikar sembayang atau di majelis zikir aja. Dimensi batin ini perlu dibawa masuk ke dalam rumah, ke kantor, ke medan dakwah, bahkan ke wacana ilmu. Ini kayak panggilan buat tasawuf yang aktif terlibat. Jadi zikir jalan terus sambil ngetik kerjaan, halakoh jalan sambil dialog kritis, suluk menyatu sama kehidupan nyata. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada wasiat sufi yang dikutip sumber ini bagus banget dan mengena rasanya. Jadikan zikir sebagai nafasmu, jadikan sholat sebagai mi'rajmu, jadikan tasawuf sebagai kerangka hidupmu, dan jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuanmu. Dalam ya. Dan ini mungkin satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana kalau Anda coba lihat aktivitas harian Anda, kerja, belajar, interaksi sama orang, bukan cuma sebagai kewajiban syariat aja, tapi juga sebagai bagian dari perjalanan tarikat Anda menuju pemahaman hakikat yang lebih dalam yang semuanya diterangi cahaya ma'rifat. Kira-kira pergeseran cara pandang kayak gitu bisa nggak mengubah pengalaman dan makna hidup Anda sehari-hari? Coba direnungkan deh.